Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam penanggalan Hijriyah itu, dalam sejarah, bahwa tanggal 25 Syawal ini hari syahadah, hari wafatnya Imam Ja'far As-Shadiq, dan kita ketahui bahwa beliau adalah satu di antara keturunan Rasulullah SAW yang kedudukannya dalam keluarga Rasulullah SAW Al-Bait adalah sebagai imam yang keenam. Imam yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkedudukan sebagai wasi, khalifah, kemudian yang wazir baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian imamah jatuh setelah itu kepada Imam Hasan Al-Mujtaba, setelah Hasan Al-Mujtaba nanti kepada adiknya yaitu Imam Husain alaihi salam yang wafat ya syahadah di Karbala tanggal 10 Muharram itu. Kemudian setelah itu kepada Imam Ali Zainal Abidin, Imam As-Sajjad yang wafatnya di Madinah, kuburannya juga di Madinah. Dan setelah itu kepada putranya yaitu Imam Muhammad Al-Baqir, beliau juga sahadah sama wafatnya, karena hampir rata-rata para imam itu sahadah dalam kondisi yang wafatnya itu karena ada faktor racun, karena penindasan dari penguasa. Dan putra dari Imam Muhammad Al-Baqir itu adalah satu di antaranya adalah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam itu kalau kita mempelajari literatur fikih, maka kita akan ketahui beliau adalah guru dari para guru fikih. Jadi Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas ya, termasuk juga Imam Muhammad Idris As-Syafi'i, kemudian juga Ahmad bin Hambal, semua jalur keilmuan, jalur yang terkait dengan sanad ilmunya itu biasanya dihubungkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Dan Nu'man yaitu Imam Abu Hanifah itu berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq, dan bahkan ditemukan dalam buku misalkan tentang fikih Imam Ja'far itu yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah itu diceritakan bagaimana interaksi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Ja'far As-Shadiq, dan dia berguru, diskusi dan sebagainya terkait dengan kias, terkait dengan analogi dalam urusan-urusan hukum yang terkait dengan hukum Islam, yaitu tentang ibadah dalam hal itu. Nah, di dalam kalangan tasawuf misalkan kita ketahui Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah dianggap sebagai guru dari para gurunya para wali, yang misalkan beberapa guru para wali, guru-guru tasawuf seperti Junaid Al-Baghdadi, misalkan Hasan Al-Basri, dan kemudian juga Yazid Bustami, Al-Halaj, yang nama-nama tokoh itulah, Junun Al-Misri dan sebagainya. Hampir kalau dalam literatur yang saya baca itu misalkan dari ini Mirisimu itu selalu dihubungkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, silsilah keilmuannya itu sampai kepada Imam Bakir, sampai kepada Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hasan dan Husain, dan juga Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, baru kepada Rasulullah SAW. Jadi ketersambungan ilmiahnya itu, sanadnya itu sangat nyambung sekali. Jadi kalau kita belajar tasawuf sebetulnya, mempelajari ajaran-ajaran tasawuf, maka kita sebetulnya mempelajari ajaran-ajaran yang diwariskan oleh keluarga Rasulullah SAW, dalam hal ini melalui jalur Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Ja'far Shadiq, nanti Imam Ali Ridho dan sebagainya. Ya, tentu saja para habaib yang sekarang ini, mungkin juga para syahid, syarifah dan sebagainya, biasanya dihubungkan kepada keturunan Rasulullah SAW. Dan hal ini juga jalurnya biasanya ngambil jalur dari Imam Ja'far Shadiq juga, gitu. Jadi sebetulnya orang Indonesia, Muslim Indonesia juga perlu mengenal Imam Ja'far As-Shadiq sebagai leluhur, sebagai guru dari para guru yang sampai pada kita. Beliau itu memegang kepemimpinan setelah Imam Bakir itu selama 34 tahun
karena ketika beliau hidup, beliau itu ada atau berada pada masa kekuasaan terakhir dari Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu jadi Hisam bin Abdul Malik, dan kemudian lalu nanti Abdurrahman Ad-Dakhil itu melarikan diri ke Spanyol, yang raja terakhir dari Bani Umayyah itu, dan kemudian dikalahkan Bani Umayyah itu oleh Bani Abbas, cikal bakalnya itu Abu Abbas As-Saffah itu. Kemudian berdirilah kekuasaan kerajaan dari Abbasiyah. Imam Ja'far As-Shadiq hidup di masa akhir kekuasaan Bani Umayyah, kemudian juga hidup di awal kekuasaan Bani Abbasiyah, dan ini khalifah yang menjadi penguasa Abbasiyah pada masa itu adalah Abu Abbas As-Saffah, kemudian juga Mansur Dawaniki. Dua khalifah itu dalam sejarah disebut mereka itu pendukung keluarga Rasulullah SAW, tapi kemudian ya melakukan sama tindakan seperti tindakan Bani Umayyah, melecehkan bahkan membunuh keluarga dari keluarga Rasulullah SAW karena mungkin faktor mazhab Syiah dan sebagainya, sehingga lagi-lagi sama. Jadi keluarga Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW pada masa itu dijadikan sebagai alat saja untuk mengambil simpati masyarakat, dan setelah dia berkuasa maka disingkirkan lagi keluarga Rasulullah SAW itu. Satu di antara yang melakukan tindakan yang kejam itu adalah Mansur Dawaniki terhadap Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau dibunuh, tapi dibunuh dengan cara diracun, yaitu beliau kemudian wafat pada 25 Syawal 148 Hijriah. Kalau dalam Masehinya 765 Hijriah. Beliau dikebumikan di pemakaman Baqi yang di Madinah ya. Dan beliau juga lahir di Madinah. Kelahiran beliau itu dalam satu riwayat sama dengan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan jalur Ahlul Bait. Misalkan dalam riwayat Ahlul Bait disebutkan tanggal 17 Rabiul Awal ya. Nah, kalau di jalur Ahlus Sunnah kan 12, ada juga yang tanggal lainnya ya gitu. Nah, di tanggal 17 Rabiul Awal itu Imam Ja'far As-Shadiq lahir, kemudian tahun 83 Hijriah, kemudian beliau wafat pada 25 Syawal tahun 148 Hijriah, tahun Masehinya 765. Nah, kemudian beliau mempunyai putranya itu yang terkenal adalah Imam Musa Al-Kazim. Imam Musa Al-Kazim ini yang kemudian menjadi imam setelah Imam Ja'far As-Shadiq dari jalur Syiah 12 imam, yaitu Syiah Isna Asy'ariyah. Yang terus ada juga putranya satu lagi, yaitu putranya yang lain yaitu Ismail. Nah, putra Ismail ini yang kemudian dijadikan oleh kelompok Syiah lainnya sebagai imam. Jadi kemudian kelompoknya disebut dengan Ismailiyah begitu ya. Dan sebetulnya pada sosok Imam Ja'far As-Shadiq, setelah Imam Ja'far As-Shadiq itulah terpecah ya kelompok atau mazhab Syiah itu, yang awalnya kan ada Syekh Jaidi yang masa Imam Zainal Abidin itu, kemudian juga ada Syiahnya Ahlul Bait itu yang Imam As-Sajjad, kemudian nanti Imam Bakir, kemudian nanti Imam Ja'far As-Shadiq masih Ahlul Bait itu. Nah, nanti terpecah dua itu antara orang mereka yang mengikuti pada putranya Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu Ismailiyah, yaitu Imam Ismail bin Ja'far itu, kemudian satu lagi Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim ini putranya Imam Ja'far juga, tapi yang kemudian kalau jalur Imam Musa Al-Kazim ini yang kemudian kita sebut sebagai Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah 12 imam, yang atau yang populer disebut sebagai Imam Ahlul Bait atau mazhab Ahlul Bait, yang sampai sekarang ini kita masih ada di Indonesia, termasuk juga di dunia. Bahkan kalau misalkan menyebut Syiah itu bisa disandarkan kepada Syiah 12 imam, dalam hal ini Ahlul Bait. Imam Ja'far As-Shadiq itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara para fuqaha ya, termasuk para sufi dan sebagainya. Beliau bahkan Imam Abu Hanifah, imam kaum Sunni itu, dari mazhab Hanafi itu, dia mengatakan bahwa
Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah paling alim seorang di antara kaum muslimin. Jadi paling betul-betul paling berilmu ya, paling ulama lah gitu ya. Mungkin ketinggian ilmunya karena berasal dari keluarga Rasulullah SAW. Beliau itu juga para guru dari para intelektual ya, cendekiawan dan muslim pada masa itu, pada masa nancurnya kekuasaan pada Rusia. Satu di antara yang masih saya ingat itu beliau itu adalah punya murid Al-Khwarizmi yang memiliki kecendikiaan dalam urusan astronomi gitu ya. Kemudian satu lagi ada karya yang bagus yang disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq itu yaitu Tauhid Al-Mufadol ya. Tauhid Al-Mufadol itu adalah buku yang menceritakan, mengisahkan, menjelaskan tentang jawaban-jawaban Imam Ja'far As-Shadiq atas pertanyaan-pertanyaan Mufadol bin Umar Al-Jufi yang atas diskusi dia dengan orang zindik. Zindik itu mungkin kita sebut dengan ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan ketuhanan dan dia hanya percaya dengan materialisme saja begitu. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menjelaskan tentang kelahiran, tentang semesta alam, tentang panca indera, fungsi dan mengapa misalkan bayi nangis dan sebagainya dijelaskan, termasuk amal semesta, tumbuhan, binatang dan sebagainya. Nah itu alhamdulillah sempat saya bacakan juga di YouTube ini yang berikutnya adalah Tauhid Al-Mufadol. Ya mudah-mudahan nanti bisa selesai pembacaannya. Kita akan masuk pada buku ini, Ensiklopedia Mizanul Hikmah jilid 1. Kalau di dalam Arabnya Muntakhab Mizanul Hikmah, yaitu ensiklopedia. Ini sudah diterjemahkan ya, diterjemahkan oleh Penerbit Nur Al-Huda. Saya sudah melihat terkait dengan Imam Ja'far As-Shadiq di buku ini dan saya ingin membacakannya ya, membacakannya. Jadi saya itu hanya bisa membaca saja ya. Kalau ceramah dan sebagainya tidak bisa mengingat, menganalisis dan sebagainya, dan yang dibaca pun yang berbahasa Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi saya. Kalaupun misalkan teman-teman merasa bahwa tidak ada ilmu dan sebagainya, ya sekedar melihatnya saja juga sudah terima kasih saya gitu, kepada teman-teman. Baik, di sini di jilid 1 itu tentang Imam Ja'far As-Shadiq itu pada bab 23 ya. Saya akan bacakan ini terkait dengan nas imamah dari Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah lahir putraku, maksudnya Imam Ja'far As-Shadiq, maka namailah dia As-Shadiq. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan putra dari cicit, jadi keturunan Rasulullah SAW yaitu karena ketika mungkin putra itu ada karena keturunan, berarti ya faktor keturunan itu. Jadi sebutnya putra gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada hadis yang lainnya. Muhammad bin Muslim berkata, suatu ketika aku berada di rumah Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir. Jadi di rumahnya Imam Muhammad Al-Baqir, tiba-tiba Ja'far putranya Imam Bakir itu masuk, sedang di kepalanya terdapat sebuah ikatan rambut gitu, dan di tangannya terdapat sebuah tongkat yang dia bermain dengannya. Oke. Kemudian Imam Bakir alaihissalam menarik dan memeluknya erat-erat seraya berkata kepadanya, semoga ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Janganlah kamu bersendak gurau dan janganlah pula kamu bermain-main. Kemudian Imam Bakir alaihissalam berkata kepada Muhammad bin Muslim, wahai Muhammad, ini maksudnya Imam Ja'far As-Shadiq pada putranya itu adalah imammu sepeninggalku. Jadi diberitahu bahwa setelah Imam Muhammad Al-Baqir, yang menjadi imam adalah Imam Ja'far As-Shadiq, yang kemudian Muhammad bin Muslim itu harus mengikuti dan patuh kepadanya. Inilah imammu sepeninggalku. Oleh karena itu, ikutilah dia dan ambillah ilmu darinya. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah benar-benar as-shadiq. As-shadiq itu maknanya benar. Yang Rasulullah SAW
telah menyifatkan kepada kita bahwa Syiahnya, kelompoknya, pengikutnya adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Dan di sini kita mengetahui dari Imam Muhammad Al-Baqir bahwa kalau menjadi pengikut dari Imam Ja'far As-Shadiq adalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Dan jadi sudah jaminan kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menjadi pengikut Imam Ja'far As-Shadiq. Ini berdasarkan pada hadis dari Imam Muhammad Al-Baqir dengan jalur Muhammad bin Muslim yang tercantum pada buku Muntakhab Mizanul Hikmah. Baik, dan sini juga diriwayatkan oleh Biharul Anwar, ya, 47 halaman 15 hadis 12 katanya begitu. Kita akan masuk pada biografinya terkait dengan Imam Ja'far As-Shadiq ini yang berdasarkan pada buku ini, ya. Muhammad bin Ziyad Azdi meriwayatkan, aku mendengar Malik bin Anas, ini Imam Malik, seorang faqih ahli fikih di Madinah, berkata, aku datang menemui As-Shadiq Ja'far bin Muhammad. Jadi mendatangi Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian dia memberiku sebuah bantal, oke, dan dia mengakui kedudukanku. Dia berkata kepada Anas bin Malik, kepada Malik bin Anas, wahai Malik, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku pun bergembira akan hal itu dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kecintaan seorang guru pada murid, ya. Kemudian Malik bin Anas bertutur, berkata, menyampaikan, dia, Imam Ja'far As-Shadiq, adalah seorang yang tidak pernah lepas dari salah satu dari ketiga perkara ini. Jadi kata Imam Malik bahwa Imam Ja'far itu adalah orang yang senantiasa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Imam Ja'far As-Shadiq itu senantiasa melakukan ibadah puasa, berpuasa. Yang kedua, melakukan sholat. Jadi pas ditemui adalah sholat, gitu ya. Sholat, kalau tidak sholat, beliau adalah berzikir. Gitu. Jadi Imam Ja'far itu kebiasaannya adalah 1 puasa, 2 sholat, 3 zikir, begitu ya. Dan dia adalah termasuk orang di antara para ahli ibadah yang terbesar dan pemuka para ahli zuhud yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kebiasaan Imam Ja'far As-Shadiq itu 1, senantiasa dalam keadaan puasa, 2 sholat, 3 berzikir. Oke, ya, mungkin sholat sunnah, mungkin zikir yang harian, kemudian juga puasa sunnah yang dilakukan oleh Imam Ja'far As-Shadiq itu. Dan kata Imam Malik bin Anas itu bahwa beliau termasuk di antara ahli zuhud. Ahli zuhud itu ahli tasawuf, ya, orang yang mempraktikkan praktek tasawuf, kesucian, penyucian diri dan sebagainya, gitu ya. Dan dia adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis, serta teman duduk yang baik, seorang yang banyak manfaatnya. Nah, jadi kata Imam Malik bin Anas itu, selain pintar, cerdas, juhud, selain dia melakukan ibadah tadi yang senantiasa dalam keadaan senantiasa sholat, puasa, zikir, beliau juga adalah orang yang meriwayatkan hadis, kemudian juga teman duduk yang baik, dan seorang yang banyak manfaatnya. Jadi teman duduk yang baik itu artinya dia mungkin mau mendengar. Kalau misalkan kita bercerita, dia mau mendengarkan apa yang kita dengarkan, merespon apa yang kita butuhkan dan sebagainya, atau misalkan, dan juga ada manfaatnya, jadi tidak merugikan. Ini pertemanan yang sangat bagus, itu sebetulnya pertemanan yang tidak ada unsur merugikan, begitu ya. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq itu menjalin pertemanan dengan Imam Malik bin Anas, dan Anas mendapatkan manfaat dari Imam Ja'far As-Shadiq, gitu ya. Saya tidak tahu apakah Imam Ja'far As-Shadiq mendapatkan manfaat, tidak. Ada sih, kalau misalkan kita membantu, jadi manfaatnya adalah dapat pahala, kan begitu. Baik, kita sampai kepada hadis lainnya, yaitu dari Hisam bin Salim berkata, adalah Abu Abdillah. Satu di antara panggilan Imam Ja'far As-Shadiq adalah Abu Abdillah. Jika memakai serban dan masuk waktu tengah malam, dia mengambil kantung yang di dalamnya berisi roti, daging, dan dirham, uang, ya. Lalu dia memikulnya di lehernya, lalu dia membawanya kepada orang-orang yang membutuhkan di kalangan penduduk Madinah, dan membagi-bagikannya di antara mereka, sementara mereka tidak mengenalinya.
Kemudian tatkala Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq wafat, mereka merasa kehilangan hal itu. Akhirnya mereka mengetahui bahwasanya orang yang biasa membagi-bagikan itu adalah Abu Abdillah atau Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, di sini disebutkan oleh Hisam bin Salim itu bahwa Imam Ja'far As-Shadiq itu termasuk orang yang dermawan. Dia kalau malam hari dia keluar rumah, dia membawa roti, makanannya, daging, kemudian uang. Yang ketiga tadi itu, yang uang, terus roti dan daging itu beliau bagikan kepada penduduk Madinah yang mungkin yang miskin juga bagi kepada mereka, tetapi mereka tidak mengetahui, tidak mengenali siapa yang memberikan yang dermawan tadi itu, yang memberikan roti, daging, dan dirham itu. Nah, baru kemudian ketika Imam Ja'far As-Shadiq wafat, barulah mereka menunggu-nunggu, toh tidak ada lagi kiriman dan sebagainya. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya yang memberikan berbelas kasihan pada mereka, memberikan derma kepada mereka adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Baru dikenali sebagai bahwa Imam Ja'far adalah orang yang dermawan itu ketika sudah meninggal dunia. Ini kata Hisam bin Salim yang meriwayatkannya. Kita lanjut lagi kepada riwayat dari Mu'alla bin Hunais. Beliau berkata, pada suatu malam ketika langit telah gelap, Abu Abdillah alaihi salam keluar menuju perkemahan Bani Sya'idah. Lalu aku pergi mengikutinya. Jadi Mu'alla bin Hunais itu pergi mengikuti Imam Ja'far. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh darinya. Maka dia berdoa, ya Allah, Bismillahi Allahumma rudda alaina. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, kembalikanlah kepada kami. Jadi kan malam hari Mu'alla itu mendapati Imam Ja'far As-Shadiq membawa sesuatu tapi terjatuh, dan kemudian dia berdoa. Kemudian aku mendatangi Imam Ja'far As-Shadiq seraya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq itu berkata kepada beliau yang menyapanya, apakah kamu Mu'alla? Lalu Mu'alla itu menjawab, ya, semoga aku menjadi tebusanmu. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada Mu'alla itu, carilah dengan tanganmu, maka apa saja yang kamu temukan serahkanlah ya kepadaku. Jadi dicari, yang jatuh itu ternyata setelah didapatkan dalam kantong itu yang berisi roti, dan kemudian Mu'alla itu menyerahkannya seraya berkata kepada Imam Ja'far As-Shadiq, semoga aku menjadi tebusanmu, izinkanlah aku membawakan kantong ini untukmu. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada Mu'alla itu, tidak, aku lebih patut membawa ini daripada kamu, tetapi ikutilah aku. Jadi ikutlah bersama Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu kami bersama Imam Ja'far As-Shadiq berjalan mendatangi perkemahan Bani Sya'idah. Ternyata kami mendapatkan mereka sedang tidur. Jadi orang-orang yang di Bani Sya'idah itu sedang tidur. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menyisipkan sepotong roti dan 2 potong roti di bawah kain setiap orang-orang yang tidur itu, dan mendatangi orang terakhir dari mereka yang tidur itu. Kemudian kami berdua pulang. Aku bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq itu, semoga aku menjadi tebusanmu, wahai Imam. Apakah mereka mengetahui apa yang kamu lakukan ini? Imam Ja'far As-Shadiq menjawab kepada Mu'alla, seandainya mereka mengetahui kejadian sebenarnya, niscaya kami akan membantu mereka dengan tepung dan gandum. Jadi kalau tahu saja seperti itu, pasti banyak orang yang ikut membantu kaum miskin atau kaum duafa pada masa itu. Nah, satu lagi, mohon maaf, ini sedang dekat masjid, posisi rumahnya, jadi sebentar lagi, ini 10.32 di sini, tapi biasanya jam 10 saja, 11 saja sudah dibunyikan pembacaan ayat Al-Quran dari kaset atau dari MP3 ya. Tapi yang nggak apa-apa, kan bagian dari syiar Islam itu. Nah, kita akan baca lagi satu lagi, mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Abu Amr Syaibani berkata, pada suatu hari aku melihat Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam sedang memegang sekop, dan dia mengenakan kain kasar sambil bekerja di sebuah kebun miliknya, sementara keringat bercucuran dari punggungnya. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq itu dia memegang sekop, memegang pacul kalau sekarang ya, cangkul, kemudian dia sedang mencangkul di kebunnya dan sampai bercucuran keringat.
Kemudian aku berkata kepada Imam Ja'far al-Shadiq, semoga aku menjadi tebusanmu ya Imam. Berikanlah cangkul itu, sekop itu kepadaku. Aku akan mengerjakannya untukmu. Ya sudah, Imam, aku saja yang melakukan mencangkul ini. Kemudian Imam Ja'far al-Shadiq berkata kepadaku, sesungguhnya aku berharap seseorang merasakan perihnya terkena sengatan matahari dalam mencari penghidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum.